Dan kita ketahui bahwa sesungguhnya yang menjadikan bangsa Indonesia ini bisa melawan agresi militer Belanda 1, 2, bahkan berhadapan dengan sekutu, bukan dikarenakan kekuatan persenjataan, sebab secara kecanggihan senjata dan kelengkapan jelas kita tertinggal. Tetapi moral itulah yang mengangkat satu keberanian sehingga memiliki mental superior dan Indonesia tidak mau tunduk kepada Belanda, kepada Inggris, atau kepada bangsa manapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita melihat tentang peta global di mana Cina dan Amerika dikabarkan akan katakanlah unjuk kekuatan, di samping juga berbagai macam persoalan yang juga melanda Timur Tengah, dan di saat yang sama di dalam negeri kita tidak melihat sebuah kesiapan yang tampak dan patut untuk kemudian menjadi satu indikasi bahwa kita termasuk orang yang siap menghadapi itu semua. Dalam konteks wabah itu sendiri, Indonesia belum termasuk negara yang mampu menghadirkan vaksin. Mau tidak mau, impor ataupun bantuan menjadi opsi yang tidak terhindarkan. Dalam konteks yang lebih jauh, bagaimana mengangkat harkat dan martabat bangsa atau rakyat Indonesia secara spesifik, pemerintah juga tampaknya tidak memiliki satu konsep atau metodologi yang bisa diandalkan, apalagi mengarah ke sana. Sebab kita ketahui bersama bahwa politik di dalam Indonesia cenderung menjadi sebuah ajang perebutan, sebagaimana ayam yang mendapatkan makanan satu sama lain hanya mementingkan dirinya sendiri. Dalam konteks di mana banyak kekuatan besar yang mulai melakukan hegemoni terhadap berbagai negara yang terjadi atau bangsa yang ada di dunia ini, jika memang secara ekonomi, militer, dan kesehatan tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan, maka setidak-tidaknya moral itu harus menjadi sebuah benteng terkuat. Permasalahannya, ketika moral itu tidak ada, maka kita seperti sebuah kesebelasan yang sudah tidak lagi saling percaya. Maka segala macam upaya dari individu-individu untuk bisa menghadang gempuran dari kesebelasan lawan itu tidak akan berlangsung secara efektif dan pada akhirnya tidak akan mampu mengubah keadaan. Oleh karena itu, langkah penting apa yang harus kita lakukan di dalam konstelasi global yang sedemikian rupa, dan hari ini pemerintahan kita tidak mampu menghadirkan satu kekuatan moral yang bisa dibanggakan, tidak lain adalah dengan menguatkan upaya-upaya penyadaran individu itu sendiri di dalam bangsa dan negara kita. Kesadaran individu yang kalau individu itu adalah seorang pejabat, maka ini akan melahirkan satu efektivitas yang bersifat cepat di dalam upaya membangun kekuatan moral. Oleh karena itu, kita tidak pernah mengenal kata terlambat di dalam usaha untuk memperbaiki keadaan. Dan masih ada kesempatan. Pemerintah, presiden, wakil rakyat, dan siapapun, bahkan kita sendiri, itu harus berusaha menghadirkan satu narasi, kebijakan, dan ketetapan yang mengantarkan pada penguatan moral. Dan kita ketahui bahwa sesungguhnya yang menjadikan bangsa Indonesia ini bisa melawan agresi militer Belanda 1, 2, bahkan berhadapan dengan sekutu, bukan dikarenakan kekuatan persenjataan, sebab secara kecanggihan senjata dan kelengkapan jelas kita tertinggal. Tetapi moral itulah yang mengangkat satu keberanian sehingga memiliki mental superior dan Indonesia tidak mau tunduk kepada Belanda, kepada Inggris, atau kepada bangsa manapun juga.
Jika ini disadari dan perlahan-lahan dibangun, insya Allah masih ada ruang Indonesia menjadi negara yang tidak sekedar dihitung, tetapi diperhitungkan. Lebih dari sekedar diperhitungkan, menjadi rujukan pemersatu, bahkan menjadi problem solver dari berbagai macam benturan kepentingan yang jika tidak ada yang hadir sebagai pihak yang menengahi, bukan tidak mungkin kehancuran dunia itu betul-betul sedang berproses cepat dari situasi saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.